Pemirsa Ayu Hidup Sehat, tahukah Anda bahwa singkong ternyata adalah tanaman kaya manfaat? Mulai dari daun hingga umbinya memiliki khasiat bagi kesehatan. Mungkin tak terbayangkan oleh Anda sebelumnya, daun singkong mengandung protein mentah yang cukup tinggi. Manfaat ini bisa Anda dapatkan dengan bermacam olahan sesuai selera. Salah satu menu yang mungkin bisa jadi pilihan adalah tumis daun singkong. Sementara itu, umbi singkong banyak dijual di pasar dengan harga murah meriah. Melimpahnya singkong di Indonesia membuat makin beragamnya olahan makanan ini. Di antaranya tape. Peyem singkong merupakan hasil fermentasi singkong dengan ragi. Makanan ini biasanya juga dijadikan isian es campur. Berikutnya adalah kolak singkong. Sajian khas buka puasa ini menjadi salah satu jajanan tradisional yang cukup populer. Biasanya kolak singkong dipadukan dengan buah nangka atau pisang. Singkong terutama yang diolah dengan cara direbus dipercaya bisa membantu mencegah munculnya sel kanker dalam tubuh. Meski belum ada penelitian lebih lanjut mengenai kejelasan ini, nyatanya banyak orang yang menjadikan singkong sebagai camilan sehat. Nah, untuk lebih berkenalan dengan tanaman umbi-umbian yang satu ini, mari ikuti pembahasan seputar fakta atau mitos singkong dan daun singkong berikut ini. Aduh, ini singkong. Aduh, saya tuh nggak makan singkong, Dok. Masa artis makan singkong sih? Sombong banget Duh, sih, maaf ini banget enak ya, loh Kak enggak. Bekti. Ih. Aku aja makan. Aduh, rasanya tuh juga ya Allah hambar-hambar aja. Ini enak, udah gitu mengenyangkan. Terus katanya mengandung banyak serat ya Dok ya. Bagus ini, Dok, jadinya, Dok. Bagus, makanya belum tahu. Orang bilang nggak tahu, maka nggak sayang. Nah, nanti kita cerita banyak mengenai singkong dan daunnya, ya. Oh, ini daun singkong juga rasanya kan maksudnya agak pahit-pahit gimana gitu, Dok. Tapi bagus, banyak sekali kandungan gizinya, jadi bagus untuk kesehatan. Oh, gitu. Nah, Dok, ini ada masyarakat bilang nih katanya kalau misalnya singkong ini dapat menyembuhkan kanker Dok. Ah, Mitos masa? atau fakta nih? Nah, Victor, fakta atau mitos tuh, Dok? jadi kaget. Kaget ya aku, Dok. Masa sih, Dok? Ini adalah mitos. Oh, mitos. Ya, meskipun gini, di masyarakat itu beredar banyak sekali ya bahwa kanker ini bisa disembuhkan kalau kita makan singkong karena katanya mengandung vitamin B17. Tapi ternyata ini hanya laporan dari 1-2 kasus. Oh. Yang mereka lihat adalah si singkong ini dia mengandung yang namanya sianida. Suka mendengar nggak? Iya, Singkong sianida. tuh ada sianida. Nah, dia termasuk golongan sianida, B17-nya itu. Dan sianida ini kalau dilakukan tes pada sel kanker memang selnya mati. Iya. Tapi ternyata dilakukan penelitian pada sel yang lainnya, ternyata dia malah bisa merangsang terjadinya kanker kolorektal, kanker pencernaan usus, dan juga kanker pankreas. Jadi tidak semua dia bisa digunakan, makanya sampai sekarang penelitian lanjutannya masih harus dilanjutkan lagi. Oke, Jadi singkong ya. yang seperti apa nih tapi nih Dok yang mengandung sianida yang berbahaya? Nah, apa tanda-tanda singkong yang mengandung sianida? Biasanya rasanya lebih pahit. Kemudian warnanya suka lihat nggak? Singkong-singkong tuh ada yang biru-biru. Iya, betul, Ya, itu ada dia. biru Suka ungu. lihat, iya. Ya, biru ungu seperti itu. Nah, Itu kalau diapain, Dok? itu sebaiknya dibuang ya, jangan dimakan. Dibuang, jangan dimakan. Itulah sianidanya. Betul, karena dia ada sianidanya di Oh, situ. gitu. Jadi apa namanya singkong-singkong yang seperti ada warna-warna Ungu-ungunya. seperti itu kebiru-biruan. Itu kulitnya atau di Di dagingnya, Dok? dalamnya, Di dalam dalamnya? daging ininya. Oh, Kalau ini kan dalam putih ya, dagingnya. paling cuma Iya, ini hitam-hitam putih. bekas Betul, ini- akar-akar kecilnya. Oh, hitam-hitam kuning. akar-akar Ya, kecil. ya, Jadi ya. kalau ada biru-birunya, Biru dibuang aja, jangan itu dipakai. dibuang, jangan di. Itu efeknya apa, Dok? Kalau misalnya kita kemakan paling tidak kita nggak sengaja Iya, gitu, Dok. sianida itu adalah toksik, racun Ya, untuk tubuh kita ya, tergantung kadarnya. Kalau misalnya jumlahnya cuma sedikit, hanya 1 garis, 2 garis ya nggak apa-apa, tubuh kita bisa menganulir. Ya. Tapi kalau jumlahnya banyak, orangnya bisa menunjukkan tanda-tanda keracunan ya, yang mual, muntah, dan akhirnya kalau makin besar dosisnya ya mungkin bisa menyebabkan berarti hal-hal harus- yang jelek juga. Oh ya. my Harus God. dipilih-pilih ya Dok ya. Pilih, cari yang bersih. Ini ada fakta atau mitos lagi, Dok. Ini daun singkong itu memicu hipertensi. Fakta atau mitos, Dok? Mitos. Mitos. Ya. Jadi makan daun singkong banyak-banyak nggak hipertensi ya, Dok? Enggak hipertensi kecuali kenapa bisa makannya sama terasi di mana garamnya banyak ya, benar. Kalau digaramin gimana nih Dok? Kan garam kadang-kadang hambar nih katanya. Ya. Gimana Jadi tuh, Dok? gini, kalau daun singkong sendiri, kalau kita bilang hipertensi, biasanya dikaitkan dengan kadar garam. Nah, garamnya ini tidak terlalu banyak. Kadar Oke. sodiumnya cuma 76 mg per 100 gram. Padahal WHO mengizinkan kita makan garam kira-kira 1 hari itu 5 gram. Berarti kan komposisinya nggak banyak.
Yang jadi masalah, daun singkong ini karena rasanya hambar, seringkali ditambahin dengan sambel-sambel Nah, itu yang terasi. bikin, Ya, itu yang terasi. bikin jadinya malah Garamnya hipertensi. banyak. Padahal Iya. itu enak ya dok ya. Betul sekali. Jadi kalau singkongnya aja, daun singkongnya aja tidak menimbulkan masalah. hipertensi. Jadi ternyata nih singkong sebenarnya nih kandungannya apa aja sih dok? Oke. Singkong ini digunakan sebagai pengganti karbohidrat. Iya. Iya. Jadi kalau kita dengar karbohidrat, pasti pikirannya langsung, oh nasi, kentang, roti. Betul. Ya. Padahal singkong juga bisa dipakai ya. Cuman memang kandungan proteinnya pada singkong itu lebih sedikit dibandingkan dengan nasi. Oh. Nah, Oke. makanya kita suka dengar anak singkong, anak singkong. Iya, iya, Itu betul. kan konotasinya nggak terlalu bagus ya. Nah, itu karena kandungan proteinnya memang lebih rendah dibandingkan dengan nasi. Oke, Begitu. berarti makan singkong secukupnya aja ya dok ya? Secukupnya sebagai pengganti nasi ya. Jadi Nasi, jangan seperti ini. Saya pagi makannya nasi. Lauknya Nanti singkong gitu. lauknya singkong. Ya, atau nanti bentar lagi habis makan nasi satu porsi saya makan lagi singkong gorengnya 2. Itu karbohidratnya jadi kebanyakan. tambah. Iya. Dan karbohidrat ini digunakan sebagai sumber energi. Iya. Jadi artinya bagus untuk bekerja dan sebagainya. Nah, kalau kita kerjanya sedentary, artinya mager, Ya. hanya di kantor, duduk, ngobrol-ngobrol, nulis pakai komputer, geraknya kan nggak banyak. Ya. Energi yang dikeluarkan nggak banyak. Kalau pola makan seperti itu, siap-siap bisa jadi obesitas. Itu yang pertama. Ya. Makin besar deh itu perut saya di lama-lama nih. Dok, tapi ini katanya kalau misalnya sering konsumsi singkong di saat hamil, ini bisa buat ibu-ibu jadi anaknya itu cacat lahir, dok. Dan katanya bisa mempengaruhi juga fungsi tiroid. Ini mitos atau fakta, dok? Ini mitos. Mitos. Ya, mitos. Jadi memang di masyarakat banyak sekali beredar seperti itu ya. Mungkin mereka hanya ingin memberikan pesan, Anda jangan terlalu banyak makan singkong kalau lagi hamil supaya janinnya mendapat nutrisi yang lebih sempurna, lebih baik. Oke. Gitu. Jadi orang zaman dulu tuh kalau ngajarin anaknya kan selalu ditakut-takutin. Iya, betul. Iya, jangan Ini makan duduk. dong. Iya, jangan. Nanti jadi anaknya jadi anak singkong. Asal jangan jadi anak kingkong ya. Anak kingkong. Nah, berikut ini ada fakta atau mitos bahwa yang namanya daun singkong ini mampu meningkatkan daya ingat. Fakta atau mitos tuh dok? Nah, ini adalah mitos juga. Ya. Mitos lagi? Mitos. Oke. Nah, daun singkong ini kan karena kandungan nutrisinya cukup baik ya. Jadi dia kaya akan vitamin, mineral, serat, dan vitaminnya cukup banyak. Mulai dari A sampai C ya. Kemudian ada vitamin B, segala macam. Tapi kandungan ini kan tergantung cara ngolahnya. Nah, kalau kita mengolahnya dengan cara direbus, bikin gulai daun singkong, apalagi orang Sumatera tuh suka daun ubi ditumbuk, pernah lihat enggak? Jadi daun ubi itu disebut, daun singkong ini disebutnya daun ubi. Daun ubi. Jadi ditumbuk kemudian dimasak pakai santan, dimasaknya yang lama. Iya. Nah, daun singkong ini dasarnya kan keras. Iya. Supaya bisa dimakan menjadi lebih Dilembutkan. enak, harus direbusnya lebih lama. Otomatis vitamin larut airnya akan banyak yang hilang. Seperti itu. Tapi emang enak dok, itu bumbunya menyerap dok. Apalagi kalau di warung Padang begitu, minta dong sayur singkongnya, ya kan? Enak banget Dan tuh. makin lembut-lembut daunnya makin enak, dok. Ya betul, memang. Tapi ternyata itu menghilangkan Banyak semua vitaminnya yang larut vitaminnya air karena dengan proses pengolahan yang cukup lama. Oke, Jadi jadi harusnya pengolahannya harus berapa lama nih, dok? Berapa Ya, menit? tergantung dari daun yang kita petik. Kalau kita petik daunnya muda, tentunya ngolahnya nggak terlalu lama rebusnya Ya, ya. Paling oh. sekitar 20 menit dia sudah matang. Oke. Tapi kalau makin tua daunnya ya bisa sampai 40 menit, setengah jam nggak matang-matang. Oke, Ya. nah dok, ini ada mitos atau fakta lagi, dok. Katanya singkong ini dapat mencegah osteoporosis. Mitos atau fakta, dok? Daun singkong ini singkong dan kaya akan buahnya. kalsium. Ya, jadi kaya akan kalsium. Tapi kalau mau mencegah, artinya kalsium itu harus dimakan setiap hari. Lah kan kita nggak saban hari makanin daun singkong. Iya. Cuman kalau dia bisa mencegah, betul. Ya, tapi Oh, bahan makanan sumber kalsium bukan cuman daun singkong. Ini Ya. fakta ya dok? Jadi ini adalah fakta, Oh. bisa. Cuman kalau makan kan juga mesti variasi. Ya. Iya, jadi nggak cuma Sebanyak daun apa singkong nih, ya. dok, kalau misalnya Iya, untuk mencegah mencegah osteoporosis. osteoporosis? Untuk mencegah osteoporosis biasanya kita membutuhkan mineral ya. Harus ada kalsium, fosfor, vitamin D ya. Vitamin-vitaminnya mesti masuk. Protein juga harus cukup. Kalau enggak yang ikat siapa Ya, untuk vitamin itu dia. mineralnya. Nah, kalau kita membutuhkan tergantung usianya. Kalsium itu dibutuhkan antara 500 mg sampai 1 gram per hari tergantung umurnya ya. Kalau 1 gram itu artinya 2 gelas susu.
Jadi 1 gelas susu itu kira-kira mengandung 500 mg. Nah, daun singkong, 100 gram daun singkong itu mengandung maksimal tergantung dari daun singkong yang kita petik. Kan ada yang muda, Ya. ada yang tua, daunnya makin hijau. Ya. Jadi kalau makin hijau biasanya kandungan kalsiumnya juga cukup tinggi. Nah, dan zat besinya juga cukup bagus. Yang jadi masalah, ngerebusnya jadi lebih lama. Gimana tuh, Nah, dia bisa mengandung kira-kira sampai 730 mg per 100 gram. Oke, nah ini ada fakta mitos lagi dok, bahwa daun singkong itu dapat meremajakan sel tubuh dok. Fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Wow! Habis biar ini dok. Biar sel tubuhnya Biar remaja. awet muda dok. Saya nggak mau tua dok. Ya tapi nggak begini juga makannya. Jadi gimana dok? Langsung bahwa ini adalah Langsung fakta. siap, langsung Kok bisa dimakanin. dok? Iya. Gini, daun singkong ini kaya akan vitamin A dan vitamin C. Vitamin A-nya bisa kandungannya sekitar 8.600 mikrogram. Nah, vitamin C-nya kandungannya bisa sampai 500 miligram per 100 gram. Artinya apa? Dua vitamin ini mempunyai efek sebagai antioksidan. Vitamin A dan C kan kita kenal sebagai antioksidan Iya. kan. Kalau kepengen mukanya bagus, Betul. kasihin krem-krem yang vitamin A dan C dan sebagainya. Nah, otomatis tujuannya antioksidan salah satunya adalah meremajakan sel-sel tubuh kita. Oke, tapi dimakan ya dok, bukan Dimakan, bukan diolesin ya? ditempelin. Ya, jadi harus di asupan makanan Iya, ya dok. betul. Baik, tidak ditempel ya, bukan jadi masker ya, terus ditempel-tempel di sini ya, gitu ya. Oke dok, ini